Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para sahabat LDNU yang saya muliakan, alhamdulillah kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meraih salah satu nikmat yang begitu agung yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu kita diberikan nikmat bisa memasuki bulan Ramadan, bulan suci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW dan dimuliakan oleh umat Islam seluruh dunia. Kita semua telah berhasil meraih beberapa berkah yang telah kita minta sebelumnya, yang mana kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berdoa selalu, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan alhamdulillah kita semua dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan minimal doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah doa Nabi Muhammad SAW yang telah berharap supaya umatnya, semua umatnya ini bisa meraih kemenangan di dalam bulan suci Ramadan. Kita semua sudah sama-sama mengetahui bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, sebagaimana tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Tema ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, yang mana sifatnya Al-Quran ini sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas dari petunjuk tersebut. Yang pertama, kita mengetahui Quran sebagai petunjuk, dan kemudian yang kedua, ini ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala wa bayyinatin minal huda, sebagai penjelas dari petunjuk tersebut. Petunjuk itu gunanya untuk menjelaskan sesuatu yang mungkin kita bingung untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Maka ada petunjuk. Sebagaimana misalnya jika kita mau pergi ke suatu tempat, maka yang namanya petunjuk ini bisa jadi dari peta, bisa jadi dari Google Maps, bisa jadi dari pelang-pelang yang ada di jalan. Nah, petunjuk itu sebenarnya sudah sangat jelas. Tapi Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini juga memiliki sifat wabayyinatin minal huda, penjelas, penerang yang diambil dari petunjuk tadi. Jadi petunjuk di atas petunjuk itu adalah Al-Qur'an Al-Karim, Quran kitab suci yang dimiliki oleh kita semua sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Dan sifat yang ketiga, wal furqan, sebagai pemisah, pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Orang yang membaca Al-Quran tentu dia lebih spesial daripada orang yang tidak membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran dan faham terhadap apa yang dia baca jauh lebih hebat daripada orang yang hanya membaca dan tidak memahami. Dan tentu semuanya yang membaca tidak paham dan yang membaca dan paham itu jauh lebih hebat dan lebih istimewa daripada orang yang sama sekali tidak pernah membaca Al-Quran. Nah, bahkan dari tema ini saya ingin mengambil satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling dermawan, manusia yang paling banyak pemberiannya, manusia yang paling loman bahasa Jawanya. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan.
Dan Rasulullah ini waktu beliau paling loman, waktu beliau paling dermawan, itu malah ketika beliau bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika ditemui malaikat Jibril. Fayudarisuhul Qur'an, kemudian Jibril dan Nabi Muhammad ini bertadarus Al-Qur'an. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan malaikat Jibril selalu menemui Rasulullah SAW dalam 1 tahun, tiap malamnya itu setiap bulan Ramadan. Setiap malam bulan Ramadan, Nabi Muhammad selalu bersama malaikat Jibril. Kenapa Rasulullah SAW bisa menjadi manusia yang paling dermawan? Sifat dermawannya berada di tingkat tertinggi malah ketika di bulan Ramadan. Bahkan disifati oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih dermawan, jauh lebih banyak pemberiannya dibanding angin atau dibanding udara yang biasa kita hirup. Udara kita tahu, udara adalah makhluk Allah yang paling dermawan sebab dia berani memberikan dirinya sendiri kepada seluruh manusia tanpa membeda-bedakan dengan cara gratis. Tidak ada orang yang menghirup udara ini membayar, tapi semuanya gratis. Artinya udara ini sudah sangat dermawan. Dan Rasulullah SAW, kata Sayyidah Aisyah tadi, jauh lebih dermawan daripada udara, jauh lebih dermawan daripada angin. Kapan? Ketika beliau di bulan Ramadan. Kapan? Setiap malam di bulan Ramadan bersama malaikat Jibril. Kenapa? Karena fayudarisuhul Qur'an. Karena Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril ini melakukan mudarosah atau tadarus yang biasa kita istilahkan di setiap bulan suci Ramadan, setiap malamnya. Nabi Muhammad bertadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril di setiap malam bulan Ramadan. Bedanya tadarus Nabi Muhammad dengan tadarus kita hanya membaca. Kita hanya membaca sampai hatam atau sampai beberapa ayat, beberapa surat. Tapi kalau Rasulullah SAW setiap malam bulan Ramadan bukan hanya membaca Al-Quran, tapi pada saat itu beliau meletakkan satu ayat di surat ini, meletakkan surat ini di setelah surat ini, surat ini setelah surat ini, ayat ini setelah ayat ini. Dan itu berangsur-angsur setiap malam di setiap tahun sejak diwajibkannya bulan Ramadan, sejak adanya bulan Ramadan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW. Jadi mulai Nabi Muhammad jadi nabi sampai beliau wafat, itu setiap bulan Ramadan Nabi Muhammad selalu bertadarus Al-Quran. Kenapa beliau kok disifati sebagai manusia yang paling dermawan ketika beliau bertadarus Al-Quran? Ini kata para ulama, karena beliau berani meluangkan waktunya khusus untuk Al-Quran. Selain Al-Quran, beliau tidak meluangkan waktunya. Pada malam bulan Ramadan dan setiap malam bulan Ramadan, Rasulullah ini non-stop dengan Al-Quran. Tidak pernah dengan yang lain, selalu bersama Al-Quran. Untuk apa? Untuk meletakkan ayat-ayat ini, untuk meletakkan ayat-ayat ini, untuk menjelaskan ayat-ayat ini supaya bisa dijelaskan kepada para umat beliau, para sahabat beliau nantinya, dan manfaatnya tentu jauh lebih besar daripada dunia dan seisinya. Karena kita semua sudah sama-sama mengetahui bahwasanya Al-Quran ini adalah mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, dan mukjizat Al-Quran ini mukjizat yang paling besar yang pernah ada di dunia ini. Karena setiap kejadian apapun dan apapun permasalahannya, itu kata para ulama selalu ada Qur'annya. Bahkan sampai Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau sampai berkata, kalau saya kehilangan satu jarum ditumpukan jerami, maka saya akan mencarinya di Al-Quran. Artinya kejadian apa saja itu ada ayatnya, kejadian apa saja ada Qur'annya. Kenapa para sahabat bisa seperti itu? Karena mereka dididik dan diajari langsung oleh Rasulullah SAW
yang beliau setiap malam bulan Ramadan selalu bertadarus Al-Quran. Jadi tadarus ini bukan hanya membaca, bukan hanya mengaji, tapi tadarus artinya mengkaji Al-Quran. Antara malaikat Jibril dan Rasulullah saling membahas tentang Al-Quran, tentang rahasia-rahasia Al-Quran, sehingga bisa disampaikan kepada umat nantinya, kepada para sahabat, dan bisa sampai kepada kita semua. Dan itu semua berkat tiap malam Nabi Muhammad bertadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril. Nah, dari sisi tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang paling dermawan, jauh lebih dermawan daripada udara. Sebab dermawannya udara paling mentok kalau orangnya umur 60 terus dia meninggal, ya sudah, dermawannya udara bagi dia hanya 60 tahun. Dermawannya udara bagi orang yang lain hanya beberapa tahun. Dermawannya udara bagi orang ini hanya beberapa tahun. Tapi dermawannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mengkaji Al-Quran bersama malaikat Jibril setiap bulan Ramadan ini bisa dirasakan tidak hanya di dunia. Orang yang memahami Al-Quran, mengkaji Al-Quran, ini merasakan manfaatnya bukan hanya pada satu momen, bukan hanya pada satu hari, bukan hanya pada satu bulan, satu tahun, dan seterusnya. Tapi manfaat yang dirasakan oleh siapapun yang mengkaji Al-Quran ini bisa tembus sampai dunia, sampai alam barzakh, sampai akhirat, di padang mahsyar dapat syafaat Al-Quran, di alam kubur dapat syafaat Al-Quran, di dunia dapat syafaat Al-Quran, sampai bisa masuk surga. Semuanya ini berkat syafaat Al-Quran, dan Al-Quran yang pada saat itu selalu dikaji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malam bulan Ramadan, sehingga kita semua bisa mengetahui bahwasanya bulan Ramadan ini merupakan bulan Al-Quran. Maka dari situ kita semua tentu marilah kita saling berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, lebih-lebih untuk bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran tersebut, yang kita pahami lewat pemahaman para ulama, para aulia, para orang-orang soleh yang memahami Al-Quran, dan kita tidak menafsiri Al-Quran sesuai dengan kehendak kita sendiri. Nah, oleh sebab itu kita semua berharap semoga kita semua menjadi orang-orang yang terus bisa merealisasikan apa yang menjadi perintah oleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat nabinya, dan kita bisa melestarikan kemuliaan bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran dengan cara kita tidak meninggalkan Al-Quran di bulan Ramadan, mengkajinya dan mendapatkan barokah dari Al-Quran, mendapatkan pemahaman dari Al-Quran sesuai dengan pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang berilmu. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran ini akan menjadi ayat-ayat yang spesial bagi orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm. Al-Quran akan menjadi ayat yang super, ayat yang spesial hanya di hati orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita hanya membaca Quran, tidak mau menggali keilmuan-keilmuan yang disimpan di situ, kita beruntung, namun di sisi lain kita juga merugi. Oleh sebab itu, cintailah Al-Quran, selalu dekatlah terhadap Al-Quran, selalu letakkanlah Al-Quran ini dalam bagian atau dalam ruang di dalam hati kita semua, supaya kita menjadi manusia-manusia yang mencintai Al-Quran, yang berkat itu semua kita semua sebagai umat Islam bisa dicintai oleh Al-Quran dan diberikan syafaat Al-Quran baik di dunia, di alam barzakh, sampai di akhirat kelak. Kiranya ini yang bisa kita
bahas dan kita kaji pada kesempatan saat ini. Wal afu minkum. Ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.